Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geraldi Afriza Eka dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembunuhan. Berikut penjelasannya. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Dalam kajian hukum pidana, pembunuhan merupakan salah satu kejahatan paling berat karena menyangkut hilangnya hak fundamental manusia, hak untuk hidup. Pembunuhan menurut Islam adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja atau tidak sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan hal itu termasuk dosa besar serta kejahatan yang sangat dilarang. Dalam Al-Quran, manusia dilarang keras mengambil nyawa orang lain karena nyawa adalah amanah Allah dan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Seperti yang sudah tertera pada dalil Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, Allah murka kepadanya, mengutukinya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Maknanya, pembunuhan sengaja adalah dosa besar dengan ancaman sangat berat. Jenis-jenis pembunuhan dan hukumnya menurut Islam. Menurut Islam diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pelaku dengan niat menghilangkan nyawa korban yang dihormati atau bukan musuh dalam perang dengan menggunakan alat yang bisa mematikan. Hukumnya dihukum dengan kisos atau hukum setimpal, yaitu hukuman mati, atau diat, yaitu ganti rugi, sesuai pilihan keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan menyerupai kesengajaan. Pelaku melakukan penganiayaan yang tidak bertujuan membunuh, namun tindakannya menyebabkan kematian korban. Ada niat menganiaya tapi tidak berniat membunuh, tapi perbuatannya menyebabkan kematian. Hukumnya, pelaku wajib membayar diat kepada keluarga korban. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja adalah kematian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pelaku tanpa niat apapun untuk membunuh atau menganiaya. Hukumnya, pelaku diwajibkan membayar diat dan kafarat, yaitu tebusan, kepada keluarga korban. Pembunuhan yang dibolehkan oleh syariat Islam yaitu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dalam kondisi hukum yang sah. Contohnya, pelaksanaan hukum kisos, perang yang dibenarkan atau defensif, pembelaan diri bila nyawa terancam. Namun, ini harus melalui otoritas yang sah, bukan keputusan pribadi. Ya muslimin yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, pembunuhan adalah salah satu dosa terbesar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat, pelaku pembunuhan yang tidak bertaubat dan tidak mendapat maaf dari korban ataupun keluarganya akan menghadapi hukuman yang amat berat. Al-Quran menjelaskan ancaman ini dengan sangat tegas. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 93 bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja akan mendapatkan neraka jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai, dikutuk, dan disiapkan azab yang besar. Ini menunjukkan betapa seriusnya kejahatan menghilangkan nyawa seseorang. Para ulama menjelaskan bahwa hukuman tersebut berlaku bila pelaku tidak melakukan taubat yang sungguh-sungguh dan tidak ada pemaafan dari pihak korban. Pembunuhan tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga merusak keharmonisan masyarakat dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itulah, hukuman di akhirat sangat berat sebagai bentuk keadilan Allah terhadap mereka yang dizalimi. Namun demikian, Islam juga membuka pintu harapan melalui taubat nasuha. Bila seseorang pembunuh benar-benar menyesali perbuatannya, menghentikan kezaliman, memperbaiki diri, dan memohon ampun kepada Allah dengan tulus,
maka Allah Maha Pengampun dan dapat mengampuni dosa sebesar apapun. Meski demikian, dosa pembunuhan tetap di antara dosa yang paling sulit ditebus karena menyangkut hak manusia, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab terhadap korban pada hari perhitungan. Dengan demikian, ajaran Islam menegaskan bahwa pembunuhan adalah perbuatan sangat berat dan hukuman di akhirat menjadi peringatan bagi siapapun agar menjaga kehormatan jiwa manusia serta menghindari segala bentuk kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.